أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa ala rasulillah ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin ahli siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, kaum muslimat, kaum bapak, kaum ibu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hubungan yang mesti dijaga dengan sebaik-baiknya oleh manusia. Manusia Allah ciptakan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia Allah berikan akal, manusia Allah berikan nafsu. Malaikat Allah berikan nafsu, malaikat Allah berikan akal, tidak Allah berikan nafsu. Binatang Allah berikan nafsu, tetapi tidak Allah berikan akal. Maka ketika manusia menjalankan nafsu dan akalnya secara seimbang dan dengan baik, maka ketika itu posisi manusia bisa lebih mulia dibandingkan malaikat. Tetapi ketika manusia tak mampu untuk menggunakan akal dan nafsunya dengan sebaik-baiknya, maka ketika itu posisi manusia bisa saja lebih hina dibandingkan binatang. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sadarilah dengan sesadar-sadarnya kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. 3 hubungan yang mesti dijaga oleh manusia. Karena manusia adalah makhluk yang sempurna, maka ketiga hal ini mesti harus kita perhatikan. Yang pertama, hablu minallah. Yang kedua, hablu minan nas. Yang ketiga, hablu minal alam. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah, yang pertama yang mesti dijaga itu Pak, hablu minallah. Hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan Allah, hubungan sang khalik dengan hambanya, hubungan manusia dengan penciptanya. Maka ini hubungan di bawah dari bawah ke atas, hubungan horizontal. Hubungan vertikal horizontal Pak. Vertikal dari bawah ke atas. Nah, mesti hubungan ini dijaga. Inilah yang biasa kita kenal dengan ibadah. Jadi menjaga hubungan hablum minallah ini adalah dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tak menciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali semata-mata hanya untuk beribadah kepadaku. Maka tujuan kita diciptakan pun kalau kita tarik benang merahnya hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Momentum bulan Ramadan kita gunakan untuk meningkatkan kualitas amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannaw an takuna sanata kullaha Ramadan. Apa kata Rasulullah SAW? Jikalau seluruh orang-orang yang beriman itu tahu terhadap apa yang Allah berikan di bulan Ramadan, terhadap apa yang Allah karuniakan di bulan Ramadan, terhadap apa yang Allah limpahkan di bulan Ramadan, niscaya dia akan minta seluruh bulan selama setahun penuh seluruhnya adalah bulan Ramadan. Maka hari ini kita menjadi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Momentum bulan Ramadan adalah momentum yang tepat. Kenapa demikian? Bulan ini bulan yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat, kasih sayangnya. Allah limpahkan maghfirah, pengampunannya. Allah bebaskan kita dari api neraka bagi siapa-siapa yang dikehendakinya. Banyak amal ibadah yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Puasa
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kita orang yang beriman diwajibkan atas kita berpuasa. Di ujungnya la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang yang berpuasa tidak ada jaminan baginya ketakwaan. Maka oleh sebab itu puasa yang kita kerjakan hari ini bukan hanya sekedar mengerjakan ibadah puasa saja, tetapi juga memperhatikan kualitas dari ibadah puasa yang kita kerjakan. Banyak orang yang berpuasa, Bapak Ibu jemaah. Kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi tak mendapatkan apa-apa dari puasanya illa ju'i wal atas, kecuali lapar dan dahaga semata. Apa sebab? Ia melakukan perbuatan yang merusak atau bahkan yang membatalkan ibadah puasa yang sedang dikerjakan olehnya. Ada orang berpuasa tapi mulut tak dipuasakan olehnya. Dia berpuasa, mata tak dipuasakan olehnya. Dia berpuasa, telinga tak dipuasakan olehnya. Rusak amalan ibadah puasanya. Kullu amali ibnu Adam lahu, setiap amalan anak cucu Adam untuknya, kata Allah. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Bapak ibu sama berpuasa tapi beda nilainya di hadapan Allah. Sama-sama kita menahan tapi beda nilai keafdalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berpuasa tapi dijaganya dari hal-hal yang merusak tadi. Tapi ada orang berpuasa main hantam aja, Pak. Dari pagi sampai sore, pokoknya apa yang dibuatnya dibuat sama dia. Tidak peduli dia mana yang merusak, mana yang membatalkan ibadah puasanya. Yang penting kan tak makan, yang penting kan tak minum, kata dia. Ada orang yang berpuasa, membaca Quran dilakukan olehnya, berzikir sepanjang harinya. Tetapi ada orang yang berpuasa dari pagi sampai sore tidur lalu berkepanjangan, Pak. Jam 5 baru terbangun, waktu terbangun apa kata dia, Pak? Dia tidak terasa puasa hari ini, ada mau buka aja rupanya, kata dia. Kalau ada kayak gitu, Pak, tepukan aja ujungnya. Nah, orang yang berpuasa ini bukan sekedar menjalankan puasa saja, tetapi memperhatikan kualitas dari puasa yang dikerjakan olehnya. Kemudian apa lagi amalan? Qiyamul lail, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan qiyamul lail, salatul lail secara berjamaah dengan keimanan dan dengan perhitungan yang matang, ma taqaddama min dzambi, Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka kita hadir pada malam hari ini melaksanakan ibadah qiyamul lail bukan tanpa alasan, bukan tanpa tujuan, agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita insyaallah. Kemudian amalan-amalan ibadah yang menunjukkan bahwasanya kita orang yang beriman, apa lagi? Salat kita kerjakan, Bapak Ibu jemaah, 5 waktu sehari semalam, Pak. Tidak pun bulan Ramadan, di luar Ramadan pun, apalagi di bulan Ramadan kita jaga 5 waktu sehari semalam. Innal awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min amalihi shalah. Sesungguhnya amalan yang paling pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah tentang salat. Salat dia selamat hidupnya, tak salat dia celaka hidupnya. Itu yang pertama sekali ditanya oleh Allah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga salat kita. Kalau kita ingin melihat perjuangan Rasul itu, 9 kali Rasulullah bolak-balik, Pak, 50 waktu sehari semalam yang pertama sekali diberikan Allah kepada Rasul. 9 kali negosiasi Rasul bolak-balik, tinggallah 5 waktu sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu pun banyak kita yang lalai, bahkan na'udzubillah kita tinggalkan salat itu. Ada yang tipe salat kita nih PSMS, Pak. Tahu PSMS, Pak? Persatuan salat maghrib saja. Maghrib aja salatnya, Pak. Ada yang tipe PSIS, Persatuan Salat Isya saja. Ada yang PSSI, Persatuan Salat Subuh Indonesia. Ada juga yang Persija kadang Ibu, Persatuan Salat Jumat saja. Yang paling parah itu Persebaya, Bapak Ibu, Persatuan Salat 2 kali hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha saja. Pokoknya anda Pak, kalau salat Ibu berarti hari raya lah hari itu. Nah, jaga salat itu 5 waktu sehari semalam. Ini yang mesti kita jaga. Salat wajib yang mesti kita tunaikan sebagai wujud ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innani anallahu la ilaha illa ana
fa'budni wa aqimus salata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah, dan tak ada Tuhan selain aku. Maka tegakkanlah salat demi untuk mengingatku. Ketika kita salat, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Hubungan manusia dengan Allah mesti kita jaga. Yang kedua, hablum minannas. Hubungan manusia dengan manusia. Kalau hubungan manusia dengan Allah kita selesai, maka yang kedua, jaga hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia kita kenal dengan muamalah. Kita kenal dengan muamalah. Taklah masuk surga siapa dia qati'un, yang memutuskan apa yang diputuskannya. Qati'ur rahim, memutuskan hubungan silaturahim. Maka oleh sebab itu jagalah hubungan silaturahim dengan sebaik-baiknya. Apalagi momentum bulan Ramadan, jangan bercakap-cakap berkepanjangan saja, jangan berkelahi, jangan berdiam-diam saja. Cobalah tersenyum sedikit dengan tetangga sebelah kiri, samping kanan, muka belakang rumah kita. Tebarkan kebaikan, jaga hubungan silaturahmi dengan sebaik-baiknya. Kita jaga hubungan kita dengan Allah, tapi kalau hubungan dengan manusia tak selesai, maka tak sempurna hidup kita, Bapak Ibu. Jaga hubungan dengan manusia. Jaga hubungan dengan manusia. Hakul muslim ala muslim khamsun, kata Rasul. Hak muslim di antara muslim lainnya 5. Yang pertama, raddu salam, sebarkan salam. Maka kita mesti harus menyebarluaskan salam. Menyebarluaskan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untukmu, assalamualaikum warahmatullahi rahmat Allah untukmu, wabarakatuh, keberkahan Allah untukmu. Memberikan salam sunnah, menjawab salam wajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untukmu juga, rahmat Allah untukmu juga, keberkahan Allah untukmu juga. Apalah payah bagi kita menyebarluaskan salam. Ada salam yang dengan dekapan tangan, maka ini boleh dilakukan dengan sesama murid. Yang tak sesama murid, maka tak boleh, Bapak Ibu jemaah. Tapi kalau bapak-bapak, kalau bersalaman sama bencong boleh, Pak. Karena bencong itu asal muasalnya laki-laki juga yang diserupakan kepada perempuan. Maka boleh bagi kita, Pak. Asal tidak ada yang lain aja, maka ketika salaman itu. Nah, ini salaman dijaga, mesti raddu salam. Ini yang pertama kata Rasulullah untuk menjaga hubungan manusia dengan manusia. Yang kedua, iyadatul marid, menjenguk ketika sakit. Menjenguk ketika sakit. Ada kawan kita sakit, tetangga kita sakit, jenguk Bapak Ibu jemaah. Jangan sampai tak kita jenguk. Ini kadang-kadang dah seminggu tetangga dah nampak, bertanya, ya kemana seminggu ini Bu masuk rumah sakit? Oh pantas nak dapat nampak, kata dia. La ilaha illallah. Kalaupun kita mau menjenguk, silahkan bawa makanan. Kalau mau bawa makanan silahkan, tak bawa makanan tak apa-apa. Tapi perhatikan apa yang dibawa. Tengok-tengok sakitnya apa, baru dibawa makanannya Bapak Ibu jemaah. Kadang-kadang ini kesalahan kita, Pak. Kawan ini dah 3 hari tak bisa BAB, datang awak salad kodok 3 kilo pantai. Jelas dia sakit asam lambung, datang kita buah jeruk kita bawakan. Tidak nyambung penyakitnya, Pak. Dia sakit asam urat, tak bengkak kita ampun, kakinya itu datang kita ping meninjau pula, kita sodorkan sama dia. Gula kawan itu dah 600, datang kita musim buah durian kita kasih sama dia. Dimakannya buah durian itu, Pak, 600 gula, Pak. Hari ini kita jenguk dia di rumah sakit, besok takziah kita ke rumahnya. Yang ketiga, raddu salam iyadatul marid. Yang ketiga, ittima'ul janaiz, selenggarakan jenazahnya. Mulai dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan sampai dengan menguburkan adalah hakikat sesama muslim. Yang keempat, ijabatul da'wah, penuhi undangannya. Apabila diundang, datang. Idza da'aka fa'ajibhu, jika diundang wajib datang. Yang kelima, tasmiyatul atis, mendoakan ketika bersin. Hajim, alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullahu balakum. Saling mendoakan kita sesama muslim. 5 ini dijaga, insyaallah selamat hablum minan nas kita. Yang ketiga, hablum minal alam, hubungan manusia dengan alam. Jaga alam ini, jaga bumi ini, jaga lingkungan ini, karena memang inilah amanah yang Allah berikan kepada kita. Manusia kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap manusia adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Manusia ketika berada di bumi, fil ardi khalifah, dialah yang pemimpin bumi ini.
maka jagalah bumi ini dengan sebaik-baiknya. Apa kata Rasulullah SAW? Jika engkau tahu besok hari kiamat dan ada satu pokok korma, satu bibit korma di tanganmu, maka tanamlah, kata Rasul. Tahu besok kiamat Pak, ada bibit korma di tangan kita, tanam. Artinya apa? Tidak mungkin korma ini bisa tumbuh. Tetapi begitulah cara Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga alam. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sesungguhnya telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Maka jagalah bumi kita ini. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu sadarilah dengan sesadar-sadarnya manusia ini adalah makhluk yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jaga tiga hubungan ini, hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah, hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia, hablum minal alam, hubungan manusia dengan alam. Mudah-mudahan ada manfaat. Illa liqa'i ma'as salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.